Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Faizin CGP Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Budaya positif terkait menumbuhkan budaya positif literasi membaca. Minggu ke-1, koordinasi maksud dan tujuan, sosialisasi kepada orang tua, persiapan sarana dan prasarana. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan budaya positif literasi membaca, yang dilanjutkan persiapan sarana dan prasarana. Kemudian minggu kedua, kegiatan menumbuhkan budaya positif literasi membaca. Kegiatan budaya positif literasi membaca, di mana guru melakukan pendampingan kegiatan literasi membaca yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya minggu ketiga, evaluasi keberhasilan dan kegiatan diseminasi. Evaluasi keberhasilan dilihat dari hasil aktivitas literasi membaca siswa dan motivasi orang tua, serta aktivitas pendampingan guru menunjukkan keberhasilan dengan indikator nilai persentasenya di atas 50% semua. Kemudian kegiatan diseminasi kepada teman sejawat, di situ disampaikan tentang budaya positif serta manfaatnya dan memberi motivasi kepada teman sejawat untuk menerapkan budaya positif. Kemudian minggu keempat, melakukan kegiatan pengimbasan berbagi dalam kelompok minimal 10 peserta tentang pemahaman dan pengalaman konsep modul 1.4 budaya positif. Oleh Faizin CGP Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Budaya positif itu terdiri atas beberapa hal. Namun sebelumnya kita mengulas kembali apa itu budaya positif. Pengertian bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Apapun itu kebiasaannya yang bernilai positif ini, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Itulah yang disebut budaya positif. Kemudian diantaranya yaitu budaya positif terkait dengan paradigma belajar. Yang mana, apa itu paradigma belajar? Paradigma dalam disiplin intelektual atau pola pikir sekarang adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Di mana hal itu sekarang kita sudah harus menerima bahwa kemajuan teknologi anak tidak lagi seperti dulu bersumber dari guru saja, tetapi dari berbagai macam sumber belajar yang ada seperti internet dan sebagainya, di mana sekarang guru bergeser fungsinya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi hanya sebagai fasilitator dalam belajar anak. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin positif itu harus muncul dari diri anak itu sendiri atau dorongan dari luar. Yang mana bahwa disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa
kekerasan atau ancaman. Yang mana dulu itu sering kita lakukan, anak selalu merasa tertekan. Namun sekarang penerapan kegiatan disiplin itu sebagai teladan atau ajakan yang dilakukan dengan contoh-contoh yang berdasar pada kebutuhan, yaitu motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan dan kekuasaan. Nah, dasar-dasar manusia bertindak inilah menjadi dasar esensi kita menentukan memberikan pola disiplin kepada anak. Misalnya ketika anak kita lari-lari dan sebagainya, maka dia pasti lebih banyak mengalami tekanan atau kekangan dari keluarga atau dari temannya atau dari kita sendiri selaku guru. Maka kita harus memahami hal itu. Kemudian posisi kontrol, di mana sebagai guru kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Itu yang dulu kerap diterapkan. Yang kedua, pemantau yang mengawasi, kemudian membuat merasa bersalah, dan yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Semua ini memiliki awalan tindakan yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai penghukum, biasanya itu guru yang selaku penghukum atau orang tua atau apa, itu ketika anak melakukan sesuatu yang salah, langsung anak terlambat, langsung berjemur di lapangan. Itu posisinya penghukum. Cirinya apa? Anak memiliki rasa malu yang menjadi itu suatu kesakitan. Dalam pengertian sakit, rasa malunya itu menjadi siksaan bagi dia yang bersifat lama. Biasanya sampai sudah lulus itu akan terus pakai dia ngukum aku dan sebagainya. Kemudian pemantau, kita mengawasi anak dan memberi nasihat. Kemudian membuat merasa bersalah, itu biasanya melibatkan pihak ketiga. Seperti ketika anak di sekolah tidur, maka kita menasihatinya, kamu berangkat ke sekolah sudah dikasih uang ibu mencari uang dengan susah payah, berjualan keliling gorengan seperti itu hanya untuk memberi uang saat ibu. Mbok kasihan sama ibumu. Nah, di situ akan muncul perasaan bersalah anak. Nah, akhirnya anak akan berubah secara kesadarannya sendiri tanpa kita paksa. Itu. Kemudian sebagai teman, nah, contohnya diawali dengan pendekatan. Nak, tolong Pak Guru dibantu ya, besok tolong jangan terlambat lagi ya. Nah, akhirnya dia akan merasa sebagai teman kita. Nah, akhirnya dia akan terbuka. Oh, karena saya seperti ini Pak, karena saya kalau pagi membantu ibu dulu, mencuci baju dan sebagainya, akhirnya akan ketemu. Kemudian sebagai manajer, mengontrol. Manajer ini berarti kita menjadi pemantau, menjadi teman, juga menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, untuk mengawali semua tadi kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh kelas kita. Kemudian dalam mewujudkan keyakinan kelas itu kita harus juga membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena ini keyakinan kelas ini akan terwujud melalui kesepakatan kelas ini ketika dilaksanakan. Contoh, keyakinan kelasnya contoh, waktu adalah sesuatu yang berharga. Kita dan anak-anak meyakini bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Maka keyakinan kelas ini akan terwujud ketika kita memiliki kesepakatan tidak terlambat dalam datang ke sekolah, kemudian menyimak dan aktif saat pembelajaran. Maka dengan menjalankan kesepakatan ini, keyakinan ini akan terwujud. Contoh yang lain, disiplin adalah kebutuhan, tidak kewajiban.
Disiplin adalah kebutuhan. Kesepakatan kelasnya, datang tidak terlambat, mengerjakan PR tepat waktu. Maka itu akan terwujud kesepakatan ini untuk mewujudkan keyakinan kelas yang diyakini di kelas. Nah, nanti dari tadi itu akan kita rangkum menjadi suatu aturan kelas. Kemudian semua itu bisa kita lakukan pendekatan melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ketika dulu kita memanggil anak, pasti anak akan takut, pasti dia akan tidak mau datang ke kantor, bahkan mungkin lebih memilih kabur. Nah, tapi sekarang dengan segitiga restitusi, perlahan maka nanti anak akan menjadi dekat dengan kita. Karena segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan kondisi lebih baik, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan kelas yang tadi itu. Menstabilkan identitas artinya ketika anak melakukan sesuatu, misalnya memukul temannya, kalau anak dikatakan langsung, kamu itu jangan mukul teman kamu itu salah, pasti dia akan berontak karena dia merasa benar. Nah, dengan menstabilkan identitas, emosi itu boleh, tapi kalau kamu memukul teman kamu itu kan kamu menyakiti teman kamu. Bagaimana kalau kamu yang dipukul teman kamu? Pasti kan kamu akan marah. Nah, maka dia emosinya akan kembali normal. Setelah normal, baru validasi tindakan yang salah. Salah enggak memukul? Salah, Pak. Berarti cara memperbaikinya gimana? Besok lagi kalau marah mukul enggak? Enggak, Pak. Akhirnya dia tahu kesalahannya dan kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya misalnya kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, dengan cara menanyakan keyakinan kelas, apakah sesuai kamu memukul dengan keyakinan kelasmu? Tidak, Pak. Nah, maka itu bisa diperbaiki secara kesadaran sendiri. Kemudian yang ke akhir, ya, ke bagian akhir, yaitu aksi nyata budaya positif literasi membaca. Di Wonosobo saya seringkali ketika sampai di sana anak-anak itu banyak yang ketika pagi banyak yang cenderung dia bertindak sesukannya sendiri. Akhirnya saya mengeluarkan sebuah ide literasi membaca. Jadi setiap pagi anak itu saya instruksikan untuk membaca sambil menunggu bapak ibunya hadir secara penuh. Nah, literasi membaca itu kita bisa pantau dengan bantuan buku yang berupa buku kendali. Di sini nomor tanggal hari ini misalnya, kemudian judul yang anak itu baca di sini, kemudian tentang apa yang anak itu baca. Misalnya tanggal hari ini anak baca tema 1, judulnya subtema 1 tentang transportasi misalnya. Di sini hasil dari membaca. Anak tahu apa setelah membaca itu? Misalnya alat transportasi laut seperti kapal laut, kemudian jet ski dan sebagainya. Itu tidak usah banyak, hanya sebagai bukti. Terus hari kedua, nah ini dibuat 1 minggu. Maka 1 lembar ini 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Maka ini nanti dilipat jadinya buku kecil seperti buku biasa. Sebagai kendali kita dan motivasi anak melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan contoh kegiatan restitusi. Di sini ada kegiatan restitusi yang saya contohkan ketika saya menemukan anak yang sedang belajar malah tertidur, Pak. Nah, di situ saya lakukan kegiatan restitusi. Ini contoh kegiatannya. Nah, ini kegiatan restitusi yang saya lakukan. Jadi anak ini akan tahu ternyata dia ketinggalan tertidur itu karena dia ketika malam tidurnya kemalaman. Akhirnya dia mau berubah
dan mau memperbaiki tidurnya tidak terlalu malam lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala sesuatunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.